Pernikahan tidak sah, kok bisa? Simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah pernikahan dianggap tidak sah. Kok bisa? Jadi dalam sebuah pernikahan itu harus memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan ibadah. Terus rukun itu adalah hal-hal yang dijalankan saat menjalankan ibadah. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ketika ingin melakukan pernikahan. Pastikan sahabat memiliki calon pasangan yang berbeda jenis. Nah, baru-baru ini ada terjadi di wilayah Sulsel, ada pernikahan yang tidak sah dikarenakan yang menikah ini perempuan dengan perempuan. Pastikan sahabat memiliki pasangan untuk dijadikan pendamping hidup. Yang kedua, hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan ibadah pernikahan adalah wali nikah. Pastikan wali nikah ini sah secara agama. Jadi persoalan wali nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Yang ketiga yang harus kita siapkan adalah saksi dari kedua mempelai. Artinya satu dari mempelai laki-laki, satu dari mempelai perempuan. Jadi kriteria saksi pun telah diatur di dalam Islam, bahwa saksi itu yang pertama harus Islam, yang kedua harus balik, yang ketiga harus sehat jasmani dan rohani, yang keempat harus laki-laki. Itu. Selanjutnya yang harus kita persiapkan sebelum memulai pernikahan yaitu mahar. Pastikan sahabat mempunyai mahar. Jadi di video sebelumnya saya sudah bahas tentang mahar. Mahar itu bisa berupa apa saja. Bahkan nih, air putih bisa menjadi mahar apabila sahabat tidak bisa membeli emas, bisa membeli cincin, bisa membeli tanah, rumah, kendaraan, motor, mobil. Jadi bisa memakai air putih. Bahkan surah ayat Al-Quran pun bisa dijadikan mahar, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Nah, lanjut sahabat. Setelah syarat sudah siap atau sudah dipenuhi, maka selanjutnya rukun. Nah, rukun ini yang pertama harus disiapkan atau dilalui yaitu mempelai pria dan wanita harus sama-sama Islam. Jadi mempelai pria dan wanita harus sama-sama Islam. Apabila ada pasangan yang berbeda agama, maka otomatis di pernikahan atau sebuah pernikahan itu dianggap tidak sah. Contoh, si laki-laki muslim, perempuan non-muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain sebagainya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Atau justru sebaliknya, laki-laki non-muslim, perempuan muslim, terus melangsungkan sebuah pernikahan, maka yang ini di pernikahannya dianggap tidak sah. Yang kedua, mempelai laki-laki dan perempuan tidak dalam keadaan muhrim di mahram, di status pernikahan lainnya. Contoh, sebuah perempuan
yang masih dalam berstatus istri di suami yang pertama, maka haram hukumnya melangsungkan pernikahan dengan suami yang kedua. Bagaimana caranya? Melakukan perceraian dulu dengan suami yang pertama, dan tunggu selesai masa iddah. Masa iddah itu sekitar 100 hari setelah jatuhnya talak, baru boleh menikah kembali. Alasannya kenapa memakai 100 hari? Dikhawatirkan jangan sampai ada janin yang tersimpan di rahim si perempuan dari suami pertamanya tadi. Makanya harus 100 hari masa iddahnya. Selanjutnya rukun yang harus dipenuhi yaitu wali. Wali bersedia untuk menikahkan kita. Nah, apabila wali yang sah, seumpama ayah, kakek, saudara, ini tidak bersedia atau tidak memberikan izin atau restu kepada si perempuan untuk menikah, maka tidak sah pernikahan itu apabila tetap dilanjutkan. Nah, begitu sahabat. Selanjutnya kita si pasangan ini tadi tidak dalam keadaan berhaji atau berihram. Yang kelima, pernikahan berlangsung tanpa ada paksaan. Jadi pastikan si calon suami atau calon istri ini tidak mendapatkan tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Artinya benar-benar lillahi ta'ala ikhlas dan nyaman melangsungkan pernikahan itu. Nah sahabat, inilah tadi syarat dan rukun ketika ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Maka penting hukumnya, wajib hukumnya, dan perlu hukumnya kita melihat apa yang saya jelaskan tadi, syarat dan hukumnya harus terpenuhi, baru pernikahan itu dinyatakan sah secara agama dan sah secara negara. Nah sahabat, cukup sekian pertemuan kita. Jadi di video selanjutnya akan saya bahas tentang wali yang bagaimana, apa pengertian wali, dan terus siapa-siapa yang bisa menjadi wali, perbedaan wali hakim dan wali nasab. Nah nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Cukup perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.